Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PBJJ UT Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada dua makhluk hidup yang berbeda. Yang mana diantaranya yang pertama, saya akan melakukan sebuah pengamatan pada pertumbuhan dan perkembangan terhadap biji kacang merah, dan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan terhadap hewan pada lalat buah. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya ukuran volume dan massa. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan progresif yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan pada kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Sedangkan pertumbuhan atau perkembangan sendiri secara biologis, yaitu merupakan proses biologis yang berkaitan dan berjalan secara sejajar pada semua makhluk hidup. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup tersebut. Ini merupakan awal dari pengamatan yang saya amati, yaitu pada pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Yang mana pada awal pengamatan yang saya lakukan, yaitu dengan melakukan perendaman pada biji kacang merah yang dimasukkan pada botol aqua gelas dan juga dikasih air. Nah, dalam perendaman ini dilakukan selama 1 malam. Setelah itu maka mulailah untuk cara selanjutnya dapat dilakukan media tanam yang telah disiapkan. Ini hasil penanaman pada biji kacang merah yang telah saya lakukan, yang mana ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-1. Telah terlihat beberapa biji kacang merah ini telah tumbuh tunas. Nah, di sini pada penanaman biji kacang merah saya menggunakan media tanam, yaitu pada aqua gelas. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari kedua, yang mana telah terlihatnya tumbuh tunas yang semakin panjang pada media tanam aqua ini, yang mana nantinya akan saya pindahkan pada media pot agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih baik lagi. Nah, inilah hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari kedua yang telah saya lakukan. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ketiga, yang mana telah terlihat pada hari ketiga ini biji kacang merah ini sudah mulai tumbuh tunas. Tunas tersebut sudah kelihatan semakin memanjang, dan juga telah tumbuh beberapa dari biji kacang merah ini telah muncul daun. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-4, yang mana telah terlihat adanya beberapa tunas yang semakin panjang dan juga daun yang mulai bermunculan. Nah, inilah penanaman biji kacang merah yang saya tanam pada media aqua. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ke-5, yang mana telah tumbuhlah beberapa tunas ataupun batang pada pohon kacang merah ini yang semakin memanjang, dan juga daun yang mulai bertumbuhan.
ini merupakan penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ke-6. Yang mana pada hari ke-6 ini, pada penanaman biji kacang merah dengan menggunakan media tanam, yaitu aqua ataupun botol aqua dengan disertai oleh tisu ataupun kapas. Nah, di sini terlihat beberapa akar yang mulai terlihat banyak pada tanaman ini, dan juga tunas yang semakin memanjang, serta beberapa daun yang mulai bertumbuhan dengan sangat banyak. Nah, di sini hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan pada hari ke-6. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ke-7. Yang mana hari ke-7 ini telah terlihat dengan adanya beberapa tanaman biji kacang merah yang mulai tumbuh dan berkembang pada batang dan juga daun tumbuhan kacang merah ini, yang mana batang ini semakin memanjang dan juga daun ini yang semakin banyak dan juga melebar. Nah, ini merupakan hasil penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ke-7. Inilah hari pertama yang saya lakukan dalam menanam tanaman ataupun tumbuhan pada kacang merah. Inilah hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan dalam media pot, yang mana pada hari kedua telah terlihat beberapa dari biji kacang merah tersebut telah tumbuh tunas. Ini hari ketiga pada penanaman kacang merah yang telah saya lakukan pada media pot, yang mana di sini pada hari ketiga telah terlihat bahwa pada biji kacang merah telah tumbuh dan berkembang dengan munculnya tunas dan daun pada tumbuhan ataupun pada tanaman kacang merah tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yang mana seperti yang kita lihat bahwa dalam biji kacang merah ini pada hari keempat telah tumbuh semakin besar dan berkembang dengan adanya batang dan daun yang semakin panjang dan daun yang semakin lebar. Nah, inilah hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari keempat. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya tanam, yang mana ini hasil pada hari kelima setelah saya menanam biji kacang merah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pada hari kelima pada penanaman biji kacang merah, mulai dari batang maupun daun yang semakin panjang dan juga semakin lebar. Nah, ini hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari kelima yang telah saya tanam. Sudah terlihat subur dan baik secara keseluruhan. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-6. Seperti yang kita lihat, dalam penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan ini, pada hari ke-6 telah tumbuh batang yang semakin panjang dan daun yang semakin lebar, yang mana dapat dilihat adanya pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang merah ini yang berkembang dan tumbuh secara baik.
Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan, yaitu pada hari ke-7, yang mana telah terlihat batang dan juga daun yang semakin tumbuh besar dan juga semakin panjang untuk batangnya. Seperti yang kita lihat bahwa kacang merah ini semakin besar dan tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini adalah hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan pada hari ke-8, yang mana telah terlihat dengan adanya beberapa batang yang semakin panjang, daun yang semakin banyak dan semakin lebar, dan juga telah terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan ini sangat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan pada hari ke-9, yang mana telah terlihatnya beberapa bagian dari tanaman biji kacang merah ini, baik seperti batang, daun, dan yang lainnya, dan juga akar yang semakin banyak panjang pada batangnya. Nah, ini hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-10 yang telah saya lakukan. Nah, telah terlihatnya tanaman biji kacang merah ini sudah semakin banyak yang tumbuh dan juga berkembang dengan baik, seperti yang kita lihat. Nah, ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-11. Seperti yang kita ketahui, pada hari ke-11 ini biji kacang merah ini sangat subur dan berkembang dengan baik. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-12, yang mana telah terlihat adanya beberapa biji kacang merah ini yang sudah tumbuh dan berkembang seperti yang kita lihat ini. Inilah hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-12. Nah, ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah, yaitu pada hari ke-13, yang mana telah terlihat adanya beberapa pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya yaitu pada batang yang semakin panjang, daunnya semakin lebar, dan juga semakin besar. Nah, inilah hasil penanaman biji kacang merah pada hari ke-13. Ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah yang telah saya lakukan pada hari ke-14, yang sudah terlihat dengan adanya beberapa bagian tumbuhan dari kacang merah ini, baik itu seperti batang yang semakin panjang, daun yang semakin lebar, dan juga akar yang terlihat semakin banyak. Nah, ini merupakan hasil dari penanaman biji kacang merah pada hari ke-14. Baik, maka dapat saya simpulkan terhadap pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu bahwa pertumbuhan ataupun perkembangan merupakan proses biologis yang berkaitan dan berjalan secara sejajar pada semua makhluk hidup, yang mana seperti yang telah saya lakukan pengamatan terhadap dua makhluk hidup yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama pada tumbuhan kacang merah, yaitu pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dengan hewan pada lalat buah, yang mana pada pertumbuhan dan perkembangan kacang merah yaitu ditandai dengan adanya beberapa perubahan, yaitu baik pada akar, batang, ataupun pada daun. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada lalat buah yaitu dengan terlihatnya beberapa perubahan fisik pada makhluk hidup tersebut, mulai dari ukuran kecil sampai dewasa dan juga sampai bertelur, yang mana keduanya dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya makanan. Nah, kedua makhluk hidup tersebut pasti membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya, dan juga
berpengaruh terhadap bagaimana cara memelihara atau merawat terhadap makhluk hidup tersebut. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan pada pengamatan ini. Mohon maaf selebihnya, semoga pengamatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.